di sini sudah ada 3 pertanyaan melalui chat. Saya bacakan dulu pertanyaan pertama. Assalamualaikum, Tabe, saya bertanya lewat chat karena lagi tidak memungkinkan berbicara langsung. Bagaimana pendapat Yai Fakih apabila salah satu pasangan memilih untuk tidak punya anak, sedangkan yang lain ingin punya anak? Nah, menurut Yai Fakih, hakikat child free dalam Islam itu bagaimana? Ini mohon maaf bila agak tidak terlalu terkait dengan tema subuh kali ini. Ngapunten ya, ini Ki, saya bacakan semua sekaligus apa? Ya, silakan, boleh. Pertanyaan kedua dari Henning, dari Mbak Henning. Izin bertanya, apakah benar posisi suami dalam pernikahan itu di atas istri? Karena suami pemimpin istri dan seperti apa definisi istri harus manut dan taat pada suami. Karena saya pernah dengar kalau istri itu harus taat mutlak ke suami, bahkan bilang kalau suara suami adalah suara Tuhan. Apa itu benar? Terima kasih atas kesempatan bertanyanya. Nah, kemudian satu lagi, ini dari Mas Irfan. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Irfan dari UINSI Samarinda. Izin bertanya, Yai Fakih, dalam proses kafa'ah yang sifatnya terbuka, apakah seorang lelaki boleh berikhtiar ta'aruf dengan berbagai macam pasangan? Atau lebih efisien berkaca dari diri sendiri? Dan dalam prosesnya, apakah keterbukaan kepada calon itu fardhu ain dilakukan untuk mengikat komitmen jika memang benar mengarah kepada pernikahan? Terima kasih, Yai. Itu 3 pertanyaannya, monggo dipersilakan kepada Yai Fakih untuk menjawabnya. Ya, pertama, jangan berpretensi bahwa saya pakar lagi-lagi ya. Apalagi yang terakhir itu, rumit sekali pertanyaannya itu. Oke, yang pertama adalah, tentu saja untuk tidak punya anak itu, atau mempunyai anak, itu adalah hak individu masing-masing. Menikah saja hak, apalagi punya anak atau tidak. Tapi problemnya kalau menjadi gerakan bersama. Menurut saya itu tidak berhak untuk menjadi gerakan, karena nanti kemanusiaan akan putus. Nah, karena itu ya kita tidak perlu intervensi, tapi juga tidak perlu mengajak semua orang untuk child free gitu loh. Tapi problemnya ketika misalnya tadi suami istri berbeda gimana? Ya harus dipertemukan perbedaannya. Tetapi kalau itu menjadi prinsip bagi salah satu, ya sudah terbuka untuk bercerai, silahkan kalau itu prinsip. Tetapi kalau itu dianggap bukan prinsip, ya dibicarakan lagi gitu bagaimana. Kalau sudah tahu ya sudah, berarti harus proses ke depan bahwa pilihan pasangan saya tidak mau punya anak, sayanya punya. Nah, Anda sebagai orang yang pengen punya anak dan istri Anda atau suami Anda tidak ingin punya anak, Anda anggap itu prinsip atau bukan? Kalau itu anggap prinsip, ya silahkan dibicarakan, maaf prinsip kita berbeda. Nah, kecuali kalau sudah sejak awal tahu bahwa akan tidak punya anak, lalu begitu di tengah jalan Anda menyesal gitu loh, ya itu Anda yang pertanggungjawaban Anda yang bermasalah. Tapi ya Anda tetap punya hak, tetap aja punya hak untuk bercerai. Kenapa lalu ada perceraian dalam Islam? Ya karena masalah-masalah itu diantaranya ketika orang merasa prinsipnya terlanggar atau dilanggar oleh pasangannya. Jadi kalau Anda masih berpikir bahwa pasangan Anda atau diri Anda memilih untuk tidak punya anak dan itu bisa dinegosiasikan, negosiasikan. Karena masih banyak yang bisa dilakukan untuk berbahagia sekalipun tidak ada anak, itu misalnya. Tapi kalau menurut Andanya itu adalah prinsip, ya Anda punya hak untuk berpisah, itu nggak masalah. Itu silahkan, tapi tentu berpisahlah dengan baik-baik. Itulah kata Al-Quran, fa'imsakun bima'rufin atau tasrihun biihsan. Kenapa terbuka perceraiannya? Karena itu diantaranya. Jadi begitu kira-kira, Mbak. Yang kedua, tidak benar bahwa suami adalah harus selalu taat secara mutlak. Tidak ada, karena suami dan istri sama-sama hamba Allah, sama-sama makhluk Allah, sama-sama punya kewajiban atau mandat menjadi khalifah fil ard untuk mewujudkan kebaikan, kemaslahatan. Taat mutlak kita semuanya hanya kepada Allah. Jadi suami tidak bisa ditaati secara mutlak. Kalau begitu itu namanya syirik. Itu bukan lagi menyembah Tuhan, tapi menyembah suami. Tapi kenapa kita perlu taat sama suami? Ya karena itu baik untuk ditaati. Jadi ditaatinya karena kebaikan, bukan karena itu suami. Kalau karena kebaikan, berarti itu karena Allah gitu loh.
Jadi Allah itu kan memerintahkan kebaikan, maka setiap ada kebaikan datang dari suami, kita perlu taati. Kalau datangnya keburukan, tidak perlu kita taati. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh mentaati seseorang kalau itu melanggar kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan istri kepada suami itu basisnya kebaikan. Bukan karena dia suami, bukan karena laki-laki. Masa hanya karena laki-laki punya penis berapa senti aja lalu wajibnya nggak bisa. Kewajibannya bukan karena laki-laki, tapi karena kebaikan. Nah, karena itu, kalau karena kebaikan, maka secara mubadalah, jika istrinya memerintahkan, menginginkan kebaikan, sama suami juga berkewajiban untuk mentaati. Hadisnya ada nggak? Ada, dan banyak sekali gitu loh. Salah satunya ketika istrinya misalnya memerintahkan sholat, misalnya. Itu ada hadisnya. Masa suami bilang, enak aja taat istri. Nggak boleh suami taat istri. Ya nggak bisa. Karena sholat adalah kebaikan. Gitu. Menjaga anak kebaikan. Menjemput anak kebaikan. Masa nggak bisa? Mas, kan tolong jemput anak. Enak aja. Suami kok diatur-atur. Nggak bisa. Istri taat suami. Suami nggak bisa. Ya nggak bisa. Karena kalau anaknya dijemput, ya keleleran anaknya. Kalau keleleran siapa tanggung jawab? Kedua-duanya. Salah satunya adalah suami gitu. Nah karena itu lalu dalam konteks mubadalah adalah bagaimana untuk saling memastikan adanya kebaikan yang diikuti oleh suami maupun istri. Kebaikannya bicarakan, silahkan berdua. Gitu, jadi nggak ada ketaatan mutlak dalam Islam termasuk kepada suami. Kalau ketaatan mutlak kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ini tentu saja sangat rumit ya, saya tidak bisa menjawab secara lebih tegas seperti pertanyaan 2 dan 1, tapi secara umum ya ta'aruf itu baik itu secara umum. Karena baik ya silahkan kenal dengan banyak orang, nggak masalah, asal jangan menjanjikan. Nah kalau menjanjikan ini yang problem, namanya PHP namanya. Tapi kalau Anda kenal dengan berbagai cara, kenalan ta'aruf kan tidak harus fisik, jalan-jalan terus tiap hari kan tidak. Gitu. Tapi juga bisa dengan berbagai cara. Ya boleh jalan, boleh kenal, boleh tahu ta'aruf itu. Tapi kalau sudah mengarah dan menjanjikan, nah itu problem. Kalau banyak, 2 juga problem gitu, apalagi banyak. Tapi kalau betul pengen kenal dulu, dan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, ya boleh saja, berapapun. Nah soal apakah itu fardu ain atau tidak, ya tergantung Anda bisa memutuskannya itu apakah harus kenal dulu atau tidak gitu. Artinya untuk melangkahnya. Dan nanti kan tergantung juga tentang nikahnya wajib atau tidak bagi Anda. Karena kalau tidak wajib ya kenalan juga nggak wajib. Tapi kalau nikahnya itu wajib karena faktor-faktor tertentu, maka kenalannya menjadi wajib kan. Malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Jadi pertama hukum menikahnya dulu. Kalau menikahnya itu cuma sunnah bahkan cuma mubah ya kenalannya juga sama. Itu cuma mubah dan cuma itu. Mungkin begitu Mbak Rumainur. Tapi yang tadi untuk saya terlintas kepada yang awal tadi soal Mbak Naki dan yang lainnya. Nah, problem kita itu, masalah kita maksud saya, itu kan seringkali lebih senang mengusik keluarga orang lain. Mengusik itu mencari jeleknya, mencari celahnya gitu loh. Mencari sehingga memungkinkan mereka akan berkonflik gitu loh. Nah, problem ini saya kira harus kita atasi bersama ya dengan cara pendidikan tadi yang saya bilang mubadalah atau keadilan hakiki. Jadi seringkali atau bukan seringkali banyak sih pembicaraannya saya dengar dari laki-laki, kadang perempuan ketika membicarakan orang lain atau ketika ketemu sama orang lain gitu. Iya dia sih menikahnya sama A, coba sama B gitu. Nah ini yang seringkali menurut saya itu tidak sehat gitu loh. Kadang-kadang ada juga orang seloroh laki-laki atau perempuan. Kamu sih nggak menikah sama saya, coba sama saya gitu. Padahal dia sudah punya suami, dia sudah punya istri. Yang itu juga menurut saya walaupun humor tidak mendidik ya dalam konteks tadi memperkuat relasi pernikahan. Nah kalau mau ya kamu tunjukkan gitu loh bagaimana cara mengelola kehidupan yang lebih kuat, bukan membalikkan ke masa lalu gitu. Nah ini seringkali
pembicaraan kita kadang-kadang ya termasuk jangan ngomongin tokoh gitu. Dia si istrinya, oh dia pantas suaminya gitu. Coba kalau sama-sama ini. Ini cara ngomong seperti ini menurut saya nggak mendidik ya. Nggak mendidik dalam arti mengupayakan bagaimana agar sebuah keluarga itu merujuk atau melihat atau memfokuskan pada modalnya sehingga bisa diperkuat dan diperkokoh agar lebih baik. Kecuali hal-hal yang bersifat prinsip, ya mungkin bisa kita bicarakan prinsip itu. Tapi kalau misalnya hanya alasan usia, ganteng tidak ganteng, pintar tidak pintar, pekerjaan dan lain-lain, sebaiknya kita tidak mengusik keluarga lain, apalagi sampai menawarkan diri. Ada kata-kata aku tunggu jandamu, aku tunggu dudamu, itu kan seringkali muncul walaupun humor ya. Tapi itu bisa memantik yang bersangkutan untuk berpikir-pikir, lalu kemudian bukan pisahnya, paling tidak kalau pisah mungkin sulit, tapi tidak berpikir pada modal yang dimiliki yang saya bilang tadi. Modal yang ada tidak kurang terpikirkan, lebih banyak terpikirkan hal yang buruk, jeleknya tadi. Karena itu ya mari kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, yang berusaha menguatkan diri dan juga orang lain juga dikuatkan untuk menemukan modalnya, untuk menemukan kafaahnya atau kufunya, karena modal itu membuat kita dan juga relasi orang lain atau keluarga lain itu akan kokoh dan mengarah menuju atau bisa mewujudkan apa yang diharapkan oleh Al-Quran sebagai sakinah, mawaddah, warahmah dan juga baiti jannati untuk kita dan untuk yang lain. Terima kasih.